Bahar Smith mulai bermain, mulai melemparkan narasi fitnah kepada Kang Deddy Mulyadi. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Warga Jawa Barat, kita sekarang punya kewajiban untuk mengedukasi seluruh warga Jawa Barat untuk jangan sampai mau dipecah belah oleh orang yang punya kepentingan politik tetapi memakai atas nama kepentingan agama, memakai atas nama kepentingan umat Islam. Tak ada, saudara. Kita harus lawan. Kita harus sepakat sama-sama melawan orang-orang model kayak gini. Kenapa? Karena konsekuensinya adalah membelah masyarakat Jawa Barat. Tidak sehat pertengkaran politik bila dibumbui dengan narasi-narasi agama. Dan Bahar Smith sudah mulai bermain di sini. Alfian Tanjung beberapa waktu yang lalu sudah mulai bermain. Sekarang Bahar Smith mulai bermain. Ini harus kita jadikan musuh bersama orang-orang kayak gini. Memecah belah warga Jawa Barat. Menuduh yang aneh-aneh yang tidak-tidak kepada Kang Deddy Mulyadi, salah satu calon di Jawa Barat. Coba kita dengarkan dulu nih narasi sampahnya Bahar Smith. Saya katakan lagi narasi sampah. Sampah. Betul. Empat-empatnya buruk, empat-empatnya biadab, empat-empatnya bajingan. Udah memang bahasa saya begini, nggak perlu bilang. Ya kalau lembutnya buruk, kasarnya bangsat. Maka kalau empat-empatnya buruk, pilih yang paling ringan keburukannya, ringan kerusakannya, pilih yang paling ringan mafsadatnya. Dan yang lebih tahu itu kalian, bukan saya. Iya kan? Ada 4 nih calon gubernur. Ya. 1, 2, 3, 4. Ada 1 gubernur Deddy Mulyadi calon. Kalian udah tahu dia bagaimana? Nah, waktu mimpin Purwakarta, udah tahu belum? Udah tahu kan? Bagaimana dia? Sifat dia taat sama Allah. Jujur aja taat nggak? Patuh nggak? Atau berbuat musyrik? Yang keras? Jangan takut. Taat gak kepada Allah? Astagfirullahaladzim. Ketaatan seseorang kepada Allah, kok bisa-bisanya ente seolah-olah tahu Bahar? Koplak orang kayak gini tuh. Dia ini si Bahar ini bukan membimbing orang agar cerdas, enggak, agar blow on, agar tolol. Apakah bisa ketaatan itu ditilai oleh manusia? Ketakwaan itu ditilai oleh manusia? Bukan, ranahnya manusia, ranahnya Allah. Di mana ente punya kewenangan untuk kemudian mengukur ketaatan, ketakwaan seseorang? Sok-sokan. Sebel sekali. Saya sebagai orang Jawa Barat, mohon maaf nih, kita harus tidak terima dengan statement-statement kayak gini. Satu kali lagi, konsekuensinya belah masyarakat bila orang kayak gini tetap dibiarkan. Harus dijadikan musuh bersama nih orang di Jawa Barat, khususnya di Pilgub Jawa Barat tahun 2024. Tapi oke, kita akan cek, kita akan jabanin, kita akan lihat seberapa terpengaruh warga Jawa Barat sekarang dengan narasi-narasi sampah Bahar Smith. Keislaman itu bukan hanya diukur dengan kalimat, kata-kata. Ini bisa gampang menipu. Pura-pura Islam, pura-pura baik, bukan dengan jumlah, bukan dengan perilaku. Lihat Deddy Mulyadi. Kemarin sebelum mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Barat, bagaimana kepada masyarakat? Sikapnya Islami atau tidak Islami? Membantu orang, Islami atau tidak Islami? Membangun jembatan, Islami atau tidak Islami? Bukankah itu yang kita butuhkan? Urusan kemudian ngamu mulai kebudayaan dikatakan musyrik. Wah, kita akan bisa sangat debatable urusan ini. Yang jelas ini koplok aja lah si Bahar nih. Saya berani katakan itu. Lanjut nih. Keras. Berarti pilihlah. 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 Berarti jikalau ada 4, anggaplah 4-empatnya ini bangsat. Tapi ada yang paling bangsat nih, sumpama si Deddy. Kenapa? Dia musyrik dan menambah kemusyrikannya. Mending kalau musyrik kalau diri dia sendiri, berarti jangan dipilih. Kayaknya aja yang paling ringan kebangsatan siapa? Paham? Paham?
begitu pun pemilihan bupati. Ada berapa di sini? 4 juga. Nah, lihat dari 4 tadi nih, yang meneruskan perjuangan Dedi untuk membawa kemusyrikan, menyebarkan kemusyrikan, atau tetap mempertahankan kemusyrikan di Purwakarta, yang mana? Berarti jangan dipilih. Udah gampang kan? Simple kan? Sumbangan berapa? 1 yang meneruskan. Atau ada 2, atau ada 3, atau semuanya? Ada berapa? Iya, anu tanyakan kepada berapa yang terindikasi. 1. Nah, berarti sisa 3. Kalau 3 ini mau dianggap baik, pilih yang paling baik. Kalau 3 ini mau dianggap buruk, pilih yang paling ringan keburukan. Paham? Tapi jika tadi saya coba telah menjelaskan bahwasanya ada salah satu calon yang apa? Berkomitmen dengan ulama merubah Purwakarta menjadi kota santri. Oh, jadi teman-teman di sini itu ada satu calon yang memang menjanjikan bahwa Purwakarta itu akan dijadikan kota santri atau berkomitmen dengan para ulama di daerah Purwakarta khususnya. Menghilangkan kemusyrikan, menerapkan hukum syariat, mensejahterakan rakyat, memakmurkan rakyat, maka pilih itu. Tapi ingat, kalau nanti andaikan galak sekali teman-teman ya, Habibah. terus khianat sama rakyat, bohong sama rakyat, Bahar bin Smith orang yang pertama akan melawan Yadi dan wakilnya. Di sini juga ada juga ya teman-teman calon yang memang hadir di acara maulid tersebut. Tentu saya cermat untuk marah-marah. Saya orang pertama yang akan memimpin kalian datang ke kantor bupati. Kita turunkan sama-sama, saudara. Allahu Akbar. Habibah bilang di depannya langsung ya, Bu. Adil tidak? Adil tidak? Adil tidak? Adil. Karena dia harus adil. Oke, sekarang laksanakan hukum. Tapi kalau nanti jadi khianat sama rakyat, urusan sama Bahar bin Smith. Jadi kalimat-kalimat sampahnya itu yang dari awal sampai akhir supaya dianggap kebenaran dibungkus dengan Allahu Akbar. Bahar, bangsat, penting sekali ya. Orang-orang yang kayak gini harus dijadikan musuh bersama di Jawa Barat. Jadikan musuh bersama siapapun yang didukung oleh si Bahar. Karena membelah banget ini. Efeknya sangat akan buruk kepada masyarakat. Dan saya punya keyakinan sebetulnya masyarakat Jawa Barat mungkin masih ada yang terpengaruh oleh ucapan ocehan sampah si Bahar Smith. Tetapi tidak akan banyak. Tidak akan banyak. Masa mau terpengaruh dengan ucapan sampah si Bahar daripada apa yang dipraktekkan selama ini oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi sehebat apapun narasi, seprovokatif apapun narasi, bila dihadapkan dengan fakta kesolehan, fakta kebaikan, fakta membantu dan lain sebagainya, saya yakin ya narasi seprovokatif itu akan kalah, tidak akan mungkin akan menang melawan fakta kebaikan, kesolehan dan lain sebagainya. Tahu kan aktivitas Deddy Mulyadi sebelum mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Barat sekarang seperti apa aktivitasnya? Mulia atau hina? Membantu atau kemudian menghinakan masyarakat? Coba kalian kan bisa menilai, kita bisa menilai sama-sama. Hanya karena beliau selalu memakai simbol-simbol budaya Nusantara, budaya Sunda, lalu dianggap musyrik. Kan bajingan, kan bangsat. Harusnya pakai budaya Arab gitu, budaya Tarim gitu, budaya Yaman gitu. Bangke. Harusnya pakai jubah gitu. Pakai udeng-udeng gitu. Jangan pakai bendo gitu. Kan bangsat yang kayak gini. Jadi di dalam hal ini siapa yang bangsat? Deddy Mulyadi atau Bahar Smith yang bangsat? Coba jawab. Udahlah, dia berani kok mengatakan bangsat kepada Kang Deddy Mulyadi. Kita juga harus berani mengatakan bangsat kepada si Bahar Smith. Bangsat. Bangsat. Mereka dididik. Masyarakat kita itu dididik
tidak ada adab, tidak ada sopan santun, dan lain sebagainya oleh si Bahar, bangsat, bajingan, bajingan. Udahlah, saya nggak bisa berkata-kata lagi. Yang jelas, mohon maaf, saya sebagai orang Jawa Barat karena sangat-sangat terganggu sekali dengan ocehan sampah si Bahar itu. Makanya mohon maaf ya, ucapan bangsatnya kita ladeni juga dengan bangsat-bangsatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.